Aduh, ini gimana sih caranya masangnya? Mana bolong-bolong lagi ya? Duh, ini mana panjang, mana lebar? Nggak masuk juga. Aduh, gimana ini? Kok garuk-garuk kepala kamu kayak si Amang yang Si di kebun Amang siapanya? binatang. Oh, dikirain pacarnya Ipi di tetangga, bukan ya? Garuk-garuk deh kepalanya lagi gitu. Duh, bingung banget nih Pi. Ipi bisa nggak masang ini nih? Gak bisa, itu bukan kerjaan saya. Saya tuh buruan itu raknya suruh Ya diberesin sabar, loh. ini nggak ada petunjuknya loh. Ini malah adanya surat cinta no. Nggak ada surat petunjuknya, gimana cara Ampun masangnya? deh kamu mah. Bingung. Malah hidungnya kenapa? Gak apa-apa ini. Gak ada apa-apa kok. Ini bantuin dong, Nggak bingung mau. nih. Aku juga tidak bisa. Atuh jangan begitu, Pak sopir marah nih ntar. Ih. Ntar gajinya Ipi diturunin nih. Aku takut. Ada bunyi sirina. Ih. Di mana ya? Ada yang sakit kali ya? Ih. Di mana tuh? Aduh. Itu ambulan kayaknya. Siapa ya? Dengar gak sih makin deket? Iya, makanya siapa tuh? Aduh kayaknya tetangga deh. Waduh. Tetangga kita yang sebelah situ loh. Jangan-jangan dia kena COVID ya? Hah? Terkapar loh. Aduh, kasihan Takut, ah. banget loh. Aduh. Aku kalau gitu mau pakai baju APD dulu deh. Lah, Takut. aku jadi baju APD. Tunggu dulu, ini selesain raknya ini dulu. Aku takut. Ntar dimarahin Oma loh. Duh. Aduh. Aduh. Ipi, Ya. Pak Supir, tadi Oma dengar Nah tuh ada lagi. Nah itu. itu Tetangga Suara ambulans. Tetangga terkapar COVID. COVID dia kamu terkapar. tahu dari mana terkapar COVID? Pastilah, orang lagi musim kan. Itu benar dari tetangga sebelah. Iya Oma, tetangga kita yang di situ. Aduh, Kasihan sedih banget ya ya. Oma. Pasti ini ambulansnya langsung ke Menteng Pulo. Oh. Tempat Aduh, itu kan mayat. takut Ya aku. iyalah Oma, mau apa lagi dong? Takut deh, Kasihan ya, Iya. takut deh. kasihan banget. Aduh aku Gimana takut ya? itu udah percaya Tuhan apa belum ya? Berarti sudah berpulang gitu. Nggak Iya ngerti Oma. deh. Nggak ngerti deh. Oh iya, Oma baru ingat. Oma kan suruh kamu bikin rak. Gimana? Ini nih Ipi malah ngerecokin, jadi nggak jadi nih roknya. Aduh, cepet Kok dong. aku sih? Iya nih Ipi malah Ih. tadi nyanyi bingung-bingung. Jadi kan Pak supir nggak konsen. Ih, Ya udah, cepet dikerjain ya. Ya Oma udah. perlu mau buat taruh buku-buku dan catatan-catatan. iya loh. Tapi Ipi bantuin. Nggak mau. Aku mau masak. Ah, Ipi masak apa lagi nih hari ini? Hari ini masak kambing guling sama pete telur dadar. ih. Pak supir makannya gulingnya aja, kambing gulingnya aja. Enggak. Kamu makannya gagangnya aja yang buat bakarnya. Ya ampun, ini aja rak belum selesai. Udah sana, jangan ganggu-ganggu sana. Ya udahlah, aku mau Sudah, masak dulu Kita deh. masak dulu. Ya. Kapan selesainya? Aduh, kepikiran jadinya. Tetangga sebelah sudah meninggal. Udah terima Yesus belum ya? Kasihan sekali. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya sampai ku kembali ke surga. Ku tinggal
semua pada akhirnya, sampai ku kembali ke surga. Oma kok nyanyi kembali ke surga, mau pulang ya? Ke surga. Jangan Oma. Nanti Emang tikus-tikus kamu mau pada menangis. Oma tinggal. Bener. Nanti Ipi sama siapa? Kamu Ipi sama nggak mau. centong. Ipi nggak mau sama Pak Supir. Kamu sama Aduh. centong, sama serpet. Jangan Oma. Jangan. Ipi tahu tetangga sebelah Kenapa ya? udah pergi. Aduh. Kasihan ya. Oma jangan. Oma ini raknya, aduh berat banget, aduh. Aduh. Oh iya. Duh. Kok taruhnya depan muka saya sih? Ya biar kan maksudnya Ipi tadi nangis biar ketutupan gitu. Kenapa ya, sih jangan nangis? dikandangin gini dong. Ya udah di. Ini raknya bagus ya. Pak Supir beli di mana? Pak Bikin Supir, kan tadi. awas ya, ini kabel saya, jangan sampai coplok. Nih, ini punya saya semua. Ya, oke. Duh Ipi ngatur-ngatur mulu ya. Dah. Nih, coplok tuh Pak Supir. Ya udah. Bagus. Tuh, Bagus ya Oma. bagus. Ini Udah jangan pada tapi, sedih lagi. tapi ini dibawa pulang ke surga nggak? Kenapa sih ngomongin surga? Itu kan Udah Oma bilang cup. katanya ada yang pulang ke surga. Oh. Itu Masih Pak bahas Supir. yang tetangga ya Oma. Iya, ternyata tetangga sebelah itu sudah meninggal Pak Supir. Aduh. Sian ya. Sedih ya. Tuh, itulah Oma tadi mikir, sudah terima Yesus belum ya? Nah tuh Aduh. Ipi Gimana udah ya? terima belum? Sedih Sedih ya. rasanya. Ya, gimana ya? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sedih ya, tetangga kita pulang ya Oma ya. Oma, Pak Supir mau tanya deh. Ini rak emang sebenarnya buat apa sih? Kenapa harus buru-buru gitu dibuatnya? Ini tadinya Oma berpikir mau untuk taruh foto, album, kemudian buku-buku catatan-catatan gitu. Tapi yang penting sih foto. Pantesan itu kamar sampai acak-adut sampai berantakan begitu. Apaan sih ternyata acak-adut tuh? Bandut kali ya. kadut. Itu loh berantakan banget. Ipi sih nggak pernah Kadut. bersihin. Kadut. Itu sebenarnya tugas siapa yang bantu Oma? Ipi Tapi nih saya selalu bersihin, tapi dia yang ngotorin. nangis mulu sih Ipi. Yang ngotorin Memang Pak dia. Supir lihat Ipi nangis. Iya, Nangis karena apa? nggak tahu kayaknya diputusin pacar ya. Apa gajinya diturunin? Hahaha. Gajinya kurang. Kemarin itu kan sudah bilang naikin gaji. Ya? Iya. Sampai Nggak Oma warisan-warisan naikin loh. segala juga udah kan Oma. Iya loh. Sudah Oma tulis. Iya, dalam bersihin kamar aja wasiat. nggak mau. Jadi Oma seneng dong ya, selalu nyanyi lagu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oma. Duh, Pak Sopir jadi sedih nih lagu-lagu ini nih. Oma jangan pergi ya. Jangan tinggalin Pak Sopir. Pergi kemana? Orang omanya di sini kok. Ini mau siapin album katanya, terus ada foto-foto. Itu buat apa? Nanti ada foto kita juga di situ. Tandanya kita mau nguing-nguing juga. Apa tuh nguing-nguing? Itu tadi ambulans uing-uing. Ya enggak. Jadi hidup manusia itu
terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Bukannya tubuh, jiwa, Roh, dan tubuh, roh. dan jiwa. Nih, gimana sih? Roh, tubuh, jiwa, dan dan jiwa. tubuh. Mensanain. Corpore sano. Nah itu, di dalam yang tubuh yang sehat, Sehat. terdapat. Jiwa yang kuat. Nah itu. Tapi firman Tuhan gak seperti itu loh. Oh. Berbeda pikirannya. Gitu. Oke Oma, oke. Manusia itu tidak ada yang tahu kapan waktunya berpulang kepada Tuhan, Sang Pencipta. Semua itu adalah waktunya Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Dia tahu waktu yang terbaik, memberi yang terbaik buat kita. Dia tahu kapan saatnya dia mau memanggil kita untuk pulang kembali kepadanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Walau banyak cobaan ya Oma ya. Ipi, Kok jadi kayak patung gini? Patung melamun nih. Ipi, Dor. Oma, kalau orang udah meninggal tuh kemana ya? kalau orang meninggal itu ke mana ya? Pasti ke Los Angeles ya Oma ya. Waduh, kamu tuh. Bukan, apa sih itu yang di Kerawang itu loh, San San Diego, Nah itu, bukan San Francisco. Los Angeles. Bukan. Nah iya pokoknya itu ke situ ya Oma ya. Kalau orang udah meninggal. Kalau jasadnya memang ditaruh di tempat seperti itu. Oh, ya berarti kan roh dan jiwanya juga di situ kan? Kalau roh jiwa tidak. Oh. Bingung lagi nih Pak Sopir. Terus mestinya jadi roh jiwa kita tuh kemana sih Oma? Nah, itu ada ceritanya. Ya, mau dengar? Mau dong Oma. Ipi. Oke. Ipi mau dengar? Mau dong. Jangan melamun lagi ya. Jadi kalau manusia itu sudah meninggal, roh dan jiwanya terpisah dari tubuhnya. Oh. Jadi langsung misah gitu ya kalau misalnya si tubuhnya ke si San Francisco. San Diego. San Diego. Terus si tubuh roh dan jiwanya itu udah keangkat. Iya, pergi lepas. Oh. Seperti itu. Dan biasanya kalau jasadnya itu kurang dari 6 bulan sudah jadi tanah. Sebagaimana firman Tuhan, manusia kembali berasal dari debu, kembali menjadi debu. Oh. Jadi cuma tinggal tengkorak tulang gitu ya Oma ya? Iya. Ih, tengkorak. Ih, gitu banget sih. Dari tadi bengong mulu Kenapa soalnya bengong ya? Oma ya. Sedang Ipi, membayangkan apa? Iya, bayangin tengkorak. Membayangkan kalau mati kemana? Nah kan tadi dijelasin sama Oma. Ini baru permulaannya dulu Kalau ya kita Oma ya. percaya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita sudah tidak perlu takut kemana kita akan pergi dan kita sudah tahu tempat tujuannya. Oke. Ya udah, daripada bengong, Ipi,
jangan bengong. Yuk kita makan dulu. makan. Ayo. Yuk. Asik. Aduh, enak ya masakan Ipi. Ipi, Ya Oma. masakan kamu tuh Iya. masakannya Yang enak. mana? Yang somai apa yang ayam goreng? Dua-duanya. Iya. Ayam Emang saya goreng tuh kamu tuh emang udah top dah. top Markotop namanya. Siomainya juga top Somai dah. Hong Kong Oma. Itu resepnya dari Hong Kong. Daging Beda. apa ya? Mau daging B2 bisa, daging ayam bisa, daging ikan bisa. Kamu bikin itu. Yang penting bukan daging manusia. Nah itu Oma. Nah, Ya. janganlah. Itu karnibal namanya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong, waktu itu Oma suruh kamu bersihin foto-foto kemana ya? Udah selesai belum? Udah kayaknya di tempat sana deh. Coba Oma cari lagi. Pak supir nih kayaknya nih, nggak tahu deh, dia kan suka pindah-pindahin barang. Coba dilihat dulu deh. Pir, Apa manggil-manggil? itu foto Oma di mana kamu yang suka pindah-pindahin? Foto-foto Saya mana? sudah bersihin, kamu pindah-pindahin. Ya Oma suruh beresin. Oh, udah ada kok di samping rak yang Ya, udah. ada Pak foto Supir. anak-anak, Heeh. foto-foto lama ya. Iya udah Ada ada. foto opa. Foto opa udah ada juga sih. Tapi kenapa Oma jadi sedih ya dengan bilang foto Opa, opa? emang Opa Kenapa Oma? Jadi meninggalnya teringat, udah lama ya? jadi teringat sama opa waktu dulu. Opa tuh sering seneng banget memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan gitu. Jadi teringat. Apalagi kalau nyanyi lagu Oh Yerusalem. Yang kayak gimana Oma? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Ya, sampai akhirnya Oma menyerahkan opa ke dalam tangan Tuhan dan mengikhlaskan semuanya. Terus berarti rohnya si opa pisah ya sama Oma ya? Iya, Dikubur di mana, Opa? waktu itu opa dikubur di San Diego. Oh, Sandiago. Iya, sudah lama. memang Sandiago, Pak Supir, Diego, bukannya San Francisco. Iya itu mah nama martabak ya Ipi ya. Jadi lapar lagi. Aduh, Oma, kok kita udah lama sih kita berdua nih semenjak dari kita masuk ke rumah ini, kenapa nggak pernah ke San Diego sih Oma? Nggak pernah diajak kita. Iya, Oma juga merasa emang sudah lama tidak ke sana. Yuk kalau sekarang kita ke sono, mau nggak Oma? Ayu kita jengukin Opa di San bukan Diego. jengukin loh. Bukan jenguk ya. Apa namanya? Bersihin kuburannya. Oke. Kan Opa sudah di surga. Iya, maaf Pak Sopir Kasihan salah. deh, kasihan deh. Iya, boleh. Ayo kita Oma juga bersihin. pengen lihat kuburannya sampai kita Oke deh. bersihin ya. Ya. Oke, Ya. yuk. Biar siap-siap. Wah, tenang banget ya di sini. Iya, betul.
Di sini memang bagus pemandangannya. Iya loh. Tenang. Takjub Pak Sopir. Ini kenapa Ipi? Ini Bukan, kenapa ya, rasanya? Bagus ya pemandangannya. Ini tempat rekreasi apa pemakaman ya? Ya Gede loh tanahnya lihat loh. di situ banyak Uh. nisan-nisan, masa rekreasi gimana sih? Ternyata di San Diego itu ada restoran, ada tempat duduk-duduk loh, foto-foto. Bisa foto-foto kita di sana? Benar. Bisa, tapi nanti ya kita beresin Iya, beresin Opa dulu. kuburan Opa. Ya udah. Kuburan Nah. Opa di kafling berapa? Pokoknya coveringnya yang Yang mana? spesial. Udah lama kan? Udah. Yang lama kan adanya di belakang sekarang, yang baru di depan. Ya udah yuk kita ke sana. Yuk. Iya, yuk. Kita sudah selesai bersih-bersih ya. Iya. Puji Tuhan, kita bisa akhirnya tengokin kuburan Opa. Opa ya. Di sini bagus ya pemandangannya ya, tenang ya. Tapi semuanya ini hanya tulang-tulang manusia. Tulang. Tengkorak. Tulang. Tulangnya ntar hidup. Kamu. Ntar bergerak-gerak ke Ipi. Ayo Ipi. Ntar Iya. datengin. Iya. Terus kalau misalnya cuma tulang-tulang doang, rohnya? Rohnya Gimana, kemana Oma? Nah itu dia. Terkadang ada pandangan keliru tentang di mana roh-roh itu menempati tempatnya kemana. Gitu. Terus kalau misalnya kayak kuburan-kuburan gitu kan banyak disebut angker tuh. Bener gak sih Oma? Nah itu dia. Kita harus tahu ceritanya. Gitu. Karena memang kan ada pandangan tidak tahu roh itu menempati di rumah-rumah atau di suatu tempat tertentu. Iya banyak kabar burung gitu sih Oma. Ada di sono ada itu, sono Jadinya, ada itu. Dianggapnya angker sama semua orang karena menganggap roh itu ada di rumah, ada di tempat-tempat. Ih serem. Nah, Ih serem. nah itu dia. Ada pandangan lain juga nih. Roh itu mengalami reinkarnasi. Oh iya Ah. pernah dengar. Pernah Serem. dengar ya? Iya jadi ntar kita balik lagi jadi manusia yang baru. Tapi ingatannya lupa gitu. Jadi monyet ya? Oma? Bisa jadi. Jadi monyet? Enggak, tergantung juga ya. Kalau dosanya banyak, jadinya bisa lebih Nah rendah. kalau kayak Ipi dosanya paling banyak. Jadi apa dong ntar Oma? Us, jangan menghakimi loh. Sembarangan boleh. kamu. Setiap manusia itu berdosa. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, Oke. yang mau mengampuni kesalahan kita. Asalkan kita datang kepadanya, meminta ampun. Jadi di sini nggak ada roh-roh macam-macam ya? Ya enggak ada. Yang ada Roh Kudus ya, Oma ya? Amin. Nggak ada roh-roh yang menakutkan. Tengkorak. Tulang-tulang iya banyak. Iya. Semua manusia kembali jadi tulang. Oma inget kisah Lazarus. Jadi Lazarus itu seorang yang miskin. Nah, pada saat itu dia miskin, dia meminta-minta kepada orang yang kaya. Kemudian pada akhir hidupnya Lazarus meninggal dan rohnya dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan yang kaya akhirnya juga meninggal. Tetapi rohnya tidak dibawa oleh malaikat. Yuk kita baca yuk kenapa tidak bisa dibawa malaikat Tuhan. Oke, Pak Sopir coba baca ya di Lukas 16 ayat 23 dan seterusnya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.
Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau sudah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Oma, kenapa sih Lazarus nggak nolongin orang kaya itu? Emangnya Lazarus nggak ada rasa belas kasihan ya? Orang kaya itu pasti haus ya Oma ya. Ya, di antara mereka itu terbentang jurang yang sangat jauh, tidak terseberangi. Tidak ada seorang pun yang dapat menyeberanginya. Oh, Oma, jadi setelah kematian kalau yang nggak percaya sama Yesus langsung dibawa ke neraka ya? Terus kayak banyak api-api, terus kita kepanasan banget gitu ya Oma ya? Bukan neraka namanya, tapi suatu tempat yang memang tersedia dan itu panas luar biasa. Mengerikan banget ya Oma. Begitu. Aduh, kena api dikit aja udah panasnya kayak apa? Pernah Gimana kena api? ya? Ipi pernah kena api? Enggak. Ih, Soalnya api asmara pernah. selalu dilindungin sama malaikat. Wih. Kalau masak nggak pernah dong? Enggak Kena pernah, api? enggak pernah. Wah, Masakannya enak kan selalu kan? enak. Terus masaknya kalau nggak pakai api pakai apa dong Ipi? Pakai Roh Kudus. Wow. Makanya kita harus percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan siap menjadi mempelainya Allah. Oma, kalau begitu Lazarus langsung dibawa kemana Oma? Kalau Lazarus itu dia percaya Tuhan Yesus. Mm-mm. Jadi dijemput malaikat langsung ke pangkuan Abraham di tempat Firdaus. Sedangkan orang yang jahat itu Yang kayak orang kaya. orang kaya yang jahat ya. Iya. Oh, udah kaya jahat kan. Ya ampun deh. Itu dibawa ke suatu tempat yang panas luar biasa, namanya Hades. Oh. Tempatnya berapi-api. Serem banget ya Oma ya. Jadi mau pilih yang mana? Mau ke pangkuannya Abraham dong. Nih Ipi kayaknya bingung nih mau pilih yang mana. Abraham dong. Udah gitu aja. Ya ampun, semangat dong Ipi. Ayo kita ini. Capek. Ayo nyanyi itu di dalam dunia. Di dalam dunia ada apa? Ada apa ayo? Coba Ada apa, nyanyi. yuk? Di dalam dunia ada dua jalan tentunya. Ya. Nah, Ayo kita kita mau nyanyikan pilih yang yuk. mana? Itulah jadi pertanyaan kita ya. Ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ih, Sudah tahu ngeri kan banget pilihannya? ya. Iya. Pilih mana Pak Supir? Pak supir pasti walaupun sempit, tapi Tuhan berkati. Tapi Tuhan selalu menyertai Pak sopir. Iya. Oma, kemarin ada orang yang meninggal tuh sampai teriak-teriak loh. Gak tahu. Kenapa ya, kemasukan Kesakitan. roh atau kenapa ya? Kamu dengar ya? Masa orang meninggal kesakitan? Aduh, kasihan deh. Itu teriak-teriak sakit Kan dong udah berarti. meninggal. Oh, Ya. ih, serem banget. Iya. Mungkin sebelum meninggal kali teriak-teriaknya. Gak tahu deh. Dan Aku itu taunya udah meninggal. tanda-tanda terakhir gitu, mau pergi ya. Oh, Itu tandanya kalau teriak-teriak dijemput malaikat maut. ih serem ya. Sampai memberontak kali ya jiwanya ya, sampai teriak-teriak gitu. Iya, karena rohnya tidak tahu mau kemana. Dan rohnya ketemu dengan malaikat maut itu. Kalau misalnya nggak percaya ya. Betul. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus,
Tentunya rohnya ketakutan dan tidak tahu mau kemana, tidak tahu tujuannya. Tapi kalau percaya Tuhan Yesus, kita sudah tahu tujuan kita kemana. Oke, siap Oma. Kita sudah tahu kan kisah tentang Lazarus dan orang kaya yang jahat. Dan kita tahu mana jalan yang harus kita pilih supaya kita selamat ketemu Tuhan Yesus. Kalau nanti sangkakala Allah berbunyi, ini kuburan-kuburan ini yang di sini-sini nih, nah, orang-orang yang sudah meninggal ini, mereka pertama-tama yang akan bangkit terlebih dahulu. Baru yang kedua, kita yang masih hidup, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan terangkat. Jadi kita akan dibawa kemana ya Oma ya? Iya, diangkat terus dibawa kemana Oma? Kita akan terangkat dan dijadikan mempelai Kristus. Oh. Tapi ingat, hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, dan orang-orang yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Emang kita bisa hidup kudus ya Oma ya? Bisa saja dengan kita berpegang pada Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudusnya. Mari kita nyanyikan Peganglah Tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kemana roh kita setelah kematian ya Oma dan Opa ya. Nah Oma dan Opa, sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa, kita akan minta hikmat Tuhan untuk kita boleh menyerap apa yang menjadi tuntunan firman Tuhan, juga buat hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya Oma dan Opa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama dengan Oma dan Opa. Kami masih boleh mendengar firman Tuhan, mendengar ajaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu, supaya kami boleh mengerti akan kemana sebenarnya roh kami nanti setelah kematian. Tuhan, terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi Oma dan Opa semuanya, supaya Oma dan Opa boleh menyerap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, nah kita akan mau belajar ya hari ini ya Oma dan Opa. Nah firman Tuhan katakan ya, masa hidup kami adalah 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Ya Oma dan Opa ya, 70 tahun, 80 tahun ya, itu bonus Oma dan Opa. Jadi kalau Oma dan Opa sekarang coba saya tanya ya, Oma dan Opa coba
Coba Oma dan Opa jawab ya, Oma dan Opa ya. Jawab coba, berapa umur Oma dan Opa sekarang? Umurnya berapa umurnya? Ya mungkin ada yang umurnya menjawab, saya 83 tahun. Ya, berarti sudah bonus ya Oma dan Opa ya. Yang tadinya hanya 70 tahun menjadi 83 tahun. Ini luar biasa. Saya 70 tahun, saya 74 tahun. Wah, ini luar biasa Oma dan Opa ya. Nah, sekarang kita mau lihat Oma dan Opa. Mungkin ada juga yang umurnya masih muda, 55 tahun ya. Ada yang umurnya 90 tahun. Nah, Opa Ibrahim tahun ini 106 tahun. Itu bonusnya sudah banyak banget loh Oma dan Opa ya. Ini luar biasa. Ada yang berumur 89 tahun. Wah, puji Tuhan ya Oma dan Opa. Wah, Oma dan Opa semuanya banyak yang sudah mendapat bonus dari Tuhan, perpanjangan umur ya Oma dan Opa. Tapi masalahnya bukan perpanjangan umurnya Oma dan Opa, tetapi setelah kematian nanti kita pulangnya itu kemana ya. Bu Hana, saya mau di San Diego aja. Bu Hana, saya mau di tempat lain. Saya mau di sini, mau di sana. Gak masalah Oma dan Opa, di mana Oma dan Opa sudah menyiapkan tempat peristirahatan, tempat kubur, liang kubur, gak masalah, dimanapun juga gak masalah Oma dan Opa. Tetapi roh kita, tadi berbicara tentang tubuh, tapi roh kita itu nanti kemana Oma dan Opa ya. Nah, kita akan mau belajar ya hari ini ya Oma dan Opa ya. Ada yang takut, Bu Hana ngapain sih ya khotbahnya tentang kematian begitu. Itu mengerikan Bu Hana. Oma dan Opa, saya tidak sedang menakut-nakutin Oma dan Opa, tetapi saya sedang memberitakan firman Tuhan. Ini nggak gampang diterima ya Oma dan Opa, tapi kita mau belajar. Sebenarnya itu setelah mati nanti kita itu kemana? Ke surga. Ada yang ngomong, oh nanti kalau mati itu nanti ditaruh satu tempat, di satu tempat menunggu begitu. Ada juga yang mengatakan nanti kalau setelah kematian nanti langsung masuk neraka. Nanti setelah kematian nanti dihakimi. Nanti setelah kematian, wah, bermacam-macam pendapat. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebenarnya apa sih kata firman Tuhan tentang setelah kematian roh kita itu nanti mau dibawa kemana? Ya Oma dan Opa ya. Nah, kita saat ini kita mau belajar lebih lagi Oma dan Opa. Oma dan Opa siap untuk belajar? Oma dan Opa siap untuk belajar? Yang siap lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan ya. Kita lanjut ya Oma dan Opa ya. Lanjut ya. Nah, Oma dan Opa kita akan belajar tentang kematian manusia dulu ya. Nah, Oma dan Opa, kita belajar kematian manusia itu ada 3 macam. Yang satu kematian jasmani ya. Jasmani kita mati. Ya, tubuh kita mati ya. Nah, Oma dan Opa, bagaimana dikatakan mati ya? Bagaimana seorang itu dikatakan mati ya Oma dan Opa ya? Nah, kita akan lihat Oma dan Opa ya. Kematian itu sebenarnya apa? Kematian jasmani itu sebenarnya apa? Kematian itu sebenarnya terpisahnya roh dan jiwa dari tubuh kita. Terpisah ya. Jadi ketika roh dan jiwa itu terangkat ya, diangkat, tubuhnya ini mengalami kematian. Tiba-tiba jantungnya berhenti. Ketika jantungnya berhenti, peredaran darah semua berhenti. Badan mulai jadi kaku ya. Kemudian beberapa hari kemudian besoknya sudah mulai kembung ya. Badannya mulai bengkak-bengkak, kembung begitu. Setelah itu apa yang terjadi ya? Nggak nyampe setahun Oma dan Opa, badan tubuh kita ini yang cantik, yang elok, yang ganteng
ganteng, yang gagah, yang six pack, Oma dan Opa, hanya menjadi apa? Menjadi debu dan hilang menjadi tanah. Meskipun, wah Bu Hana, saya itu nanti kubur saya mau beli peti matinya yang terbelah. Kalau orang Jawa mengatakan terbelah tuh peti mati yang satu pohon utuh gitu, yang tebel gitu Bu Hana, supaya nggak jadi tanah. Wah, nggak mungkin. Firman Tuhan katakan kok, kembali menjadi debu dan menjadi tanah dan hilang. Mungkin yang tersisa hanya tulang belulang. Itulah yang dinamakan kematian, ya Oma dan Opa ya. Nah, di sini kita lihat nih ya, kematian ini, roh dan jiwanya itu terangkat, ya. Kemudian yang tersisa tinggal apa? Ini lama-lama keesokan harinya, besok-besoknya sudah melembung, udah kembung, kemudian menjadi tanah, ya Oma dan Opa ya. Nah, kita akan lihat selanjutnya ya Oma dan Opa ya. Tadi kita lihat kematian jasmani. Sekarang kita lihat kematian rohani ya Oma dan Opa ya. Kematian rohani kita mau lihat. Nah, ini dia yang dinamakan kematian rohani. Nah, itu kita lihat slide-nya. Wah, slide-nya ngantuk tidur. Tapi di gereja loh. Nah, itu sebenarnya apa artinya? Kematian rohani itu rohnya mati. Artinya rohnya itu terpisah dari Allah, ya. Terpisah dari Allah sehingga mengalami kematian, sehingga tidak lagi bisa bercakap-cakap, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah, tidak lagi bisa mendengarkan suara Allah, tidak lagi bisa menyembah Tuhan, gak lagi bisa berdoa, gak lagi bisa melakukan hal-hal yang Tuhan sukai. Meskipun masih berada di gereja, meskipun masih pelayanan, gak jaminan. Apa ciri-cirinya rohnya mati? Ciri-cirinya gak mau baca firman, gak mau berdoa. Nah, itu ciri-cirinya Oma dan Opa. Ya, salah satu ciri-cirinya begitu ya. Tapi yang jelas dia tidak punya hubungan komunikasi lagi dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia terpisah dari Allah. Dia gak lagi bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dan dia diusir, terpisah dari Allah. Itu yang akan dialami orang yang mati rohani, ya Oma dan Opa ya. Nah, selanjutnya adalah kematian kekal atau yang dinamakan kematian yang kedua. Kita lihat itu Oma dan Opa gambarnya. Begitu mengerikan. Kematian kekal itu yang gimana? Kematian yang selama-lamanya. Apakah sekarang kalau mati itu enggak selama-lamanya? Oma dan Opa, saat ini ketika kita mengalami kematian, kita yang mati tubuhnya, rohnya itu masih ditaruh di satu tempat. Nanti saya akan ajarkan ya firman Tuhannya ya. Pada saat nanti ya, setelah mengalami masa sengsara 7 tahun, setelah mengalami perang Gog Magog ya, Oma dan Opa ya. Orang-orang yang mati ini akan dibangkitkan, akan diserahkan oleh laut dan maut untuk menghadap ke pengadilan tahta putih. Setelah itu orang-orang ya yang berdosa, setelah dihakimi, orang-orang yang ditentukan namanya tidak tercatat di kitab kehidupan. Namanya tidak tercatat di kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke lautan neraka yang menyala-nyala siang dan malam selama-lamanya. Berapa lama Bu Hana? 5 tahun kah? 10 tahun? 1000 tahun kah? Saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan jelas, selama-lamanya berada di lautan api neraka yang menyala-nyala. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, itulah kematian, 3 macam kematian. Tapi hari ini kita akan belajar lagi ya Oma dan Opa ya. Ini saya akan bukakan firman Tuhannya ya, kematian kekal itu ya. Nah, saya akan bacakan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya.
Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi. Oma dan Opa, nanti pada akhirnya setelah perang Gog Magog ya, maut itu, lautan menyerahkan orang-orangnya, dan orang-orang ini dibawa ke tahta putih ya. Bumi dan langit lenyap. Yang saat ini kita diami, yang saat ini kita duduki, rumah, tanah, semua yang kita duduki, semuanya lenyap. Semua orang-orang itu dibawa ke tahta putih dan akan mengalami pengadilan. Ya. Setelah itu, ya, yang tidak tercatat akan dibuang. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Kalau namanya ada di kitab kehidupan, ya, kalau tidak ada, dia akan dilempar. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, ya, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, ya. Lalu, ya, maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu kematian kekal. Mengerikan gak? Mengerikan. Orang yang tidak ada di dalam Tuhan itu mengerikan. Pokoknya orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu mengerikan. Berapa umur Oma dan Opa saat ini? Atau Oma dan Opa mengalami sengsara, jengkel sama anak menantu, kesal dengan sakitnya yang gak sembuh-sembuh. Dan Oma dan Opa, biar aku mati aja, biar aku mati aja. Bukan masalah kematiannya Oma dan Opa, tapi masalah kemana nanti kita setelah kematian itu. Adakah nama kita tertulis di kitab kehidupan? Oma dan Opa, perhatikan baik-baik. Mari kita lanjut Oma dan Opa. Kita lanjut. Nah, kita lihat di sini ya Oma dan Opa. Mengapa terjadi kematian? Ya, lihat ya kita ya. Mengapa terjadi kematian? Kita lihat slide-nya. Ya. Mengapa terjadi kematian? Kita lihat di sini. Alasan nomor 1 adalah karena akibat dari dosa. Semua manusia, ya, dikatakan firman Tuhan di Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa. Sejak lahir, sudah dosa. Dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Artinya apa? Semua manusia itu terpisah dari Allah dan akan mengalami kematian, akan mengalami maut. Itu kematian, ya, upah dosa. Ya. Kemudian kematian, selain mengapa kok terjadi kematian? Karena upah dosa. Alasan yang kedua, dipanggil Allah. Ya Oma dan Opa, Oma dan Opa takut nggak kalau dipanggil Allah, dipanggil Tuhan? Kita takut nggak? Loh, kok takut? Kan dipanggil mempelai kita, ya Oma dan Opa ya. Nah, dipanggil pulang ke Bapa. Takut nggak? Aduh, jangan mati dulu dah. Siapa yang takut? Jujur. Nah, kemarin sakit kok ke dokter sampai habis ratusan juta. Itu supaya sembuh kan? Supaya nggak pulang ke Bapa dulu kan? Nah, itu salah satu buktinya. Mengapa kita itu kepengen supaya masih hidup lagi. Salah satunya karena ketakutan. Wah, COVID-19 ini, COVID-19 ini, atau COVID varian Delta, wah, menakutkan. Waduh, paniknya luar biasa. Mengapa? Takut pulang. Ya Oma dan Opa ya, jujur ya, takut pulang ya. Setelah pulang itu nanti gimana, nggak ada bayangan. Tapi hari ini kita mau belajar Oma dan Opa ya. Nah, kita mau belajar.
kita nggak takut pulang. Saat kita dipanggil Bapa, kita nggak takut. Mengapa kita nggak takut? Ini loh pegangan firman Tuhannya. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kematian kita tuh berharga di mata Tuhan. Ya Oma dan Opa ya, apapun keadaannya Oma dan Opa, kita ini berharga di mata Tuhan. Ya, saat kita ini ngalami kematian, ya Oma dan Opa nggak usah takut, karena kita ini berharga loh Oma dan Opa. Kita nggak kayak orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau yang tidak kenal Tuhan, Tuhan berkata, aku nggak berkenan kepada orang yang tidak kenal, tidak berbalik padaku. Ya, tapi engkau berharga di mataku. Bahkan kematianmu berharga di mataku ya. Mengapa kok kematian kita tuh berharga di mata Tuhan? Loh, kematian kita tuh berharga loh Oma dan Opa. Kok bisa begitu Bu Hana? Loh, justru dengan kematian itu Oma dan Opa, kita semua diberikan istirahat. Kita baca firman Tuhannya ya. Kita baca. Di Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, Tuhan tidak membiarkan orang yang dikasihinya terus-menerus mengalami kesakitan dan penderitaan. Tuhan izinkan, ya, Tuhan panggil kita pulang supaya kita tidak menderita. Ya, mungkin ada yang sakit sudah bertahun-tahun sakit, ya. Tapi Tuhan izinkan, ayo pulang. Sudah cukup, ya. Sudah cukup waktunya pulang. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Tuhan panggil pulang. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan sejak tahun lalu Tuhan panggil pulang. Pulang. Ya. Cukup. Kamu harus beristirahat dari jerih lelahmu. Cukup. Ya, Tuhan katakan ya. Nah, Oma dan Opa, kemudian diberikan istirahat. Kemudian kematian itu sebagai sarana apa? Apalagi sebagai sarana untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita nggak mati, ya, kita nggak jumpa dengan Tuhan. Nggak mungkin tubuh yang fana ini masuk ke dalam kerajaan kekal. Nggak mungkin. Jadi tubuh yang fana ini harus mati, mengalami kematian, supaya kita bisa jumpa dengan Tuhan. Jadi Oma dan Opa, ketika nanti kita berada di ujung hidup kita, ketika Tuhan panggil kita, katakan, yes Lord, ya Tuhan, aku siap. Aku rindu untuk jumpa dengan Engkau Tuhan. Aku mau pulang. Aku tahu Tuhan sudah siapkan tempat yang terindah untukku. Aku mau pulang. Jangan takut. Jangan Oma dan Opa. Ingat, pada waktu kematian menjemput kita, pada waktu di ujung hidup kita, kita siapkan hidup kita. Kita katakan, Bapa di surga, Tuhan Yesus, aku rindu. Amin Oma dan Opa. Nah, ya sarana untuk berjumpa dengan Tuhan. Kemudian juga apa? Kematian, ya. Kematian itu sarana di mana Tuhan ingin memberikan tempatnya di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat untuk disediakan untuk kita anak-anak Tuhan. Nah, melalui kematian Tuhan mau berikan tempatnya, mansionnya, rumahnya berikan pada kita. Ya Oma dan Opa ya. Kemudian dikatakan juga kematian itu awal dari hidup yang kekal. Hidup kita nih nggak cuma di sini 80 tahun, 70 tahun, ada yang 50 tahun sudah panggil pulang. Tapi kematian adalah awal dari kekekalan, dari hidup kita,
kita yang kekal ya Oma dan Opa ya. Jadi Oma dan Opa nggak usah khawatir ya Oma dan Opa. Bu Hana, jadi waktunya gimana Bu Hana? Kapan saya pulang? Oma dan Opa, nggak ada yang tahu waktu kapan kita pulang. Karena firman Tuhan katakan, masa hidupku ada di dalam tanganmu ya Tuhan. Di Mazmur 31 ayat 15 katakan, masa hidupku tuh ada di tangan Tuhan. Masa hidup Oma dan Opa ada di tangan Tuhan. Jadi Oma dan Opa nggak usah khawatir kapan. Tapi yang perlu disiapkan ya, kita siapkan ya Oma dan Opa ya. Kemudian Pengkhotbah 8 ayat 8. Tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematiannya. Jadi tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian kita. Kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, itu karena sudah waktunya. Ya Oma dan Opa ya, sudah waktunya. Tuhan tahu betul waktu yang terindah buat kita. Tuhan tahu betul waktu yang terindah untuk hamba-hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan. Yang tahu dari tahun lalu sampai tahun ini banyak yang dipanggil pulang. Ya Oma dan Opa ya. Bu Hana, kalau kematiannya karena COVID atau karena itu gimana Bu Hana? Kok rasanya nggak rohani? Nah Oma dan Opa, tentang cara bagaimana meninggalnya itu nggak usah dikhawatirkan ya. Ingat, Rasul Petrus itu muridnya Tuhan, begitu dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh ya. Meninggalnya dengan cara apa? Disalib, dibalik. Itu luar biasa. Waduh, seperti orang terkutuk. Tapi nggak ada masalah. Yang penting roh kita itu kembali ke Bapa. Roh yang ada di dalam kembali ke Bapa. Tubuh ini, tubuh fana, kita tinggalkan. Ya Oma dan Opa ya. Yuk kita lanjut lagi ya Oma dan Opa. Jadi gak perlu dikhawatirkan kita gimana cara meninggal kita. Nah, kita sekarang akan belajar dari manusia. Manusia itu terdiri dari 3, tubuh, roh, dan jiwa. Ya, kita akan lihat di sini ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa ya. Kalau tubuh itu kita bisa mencium ya, mendengar, merasakan, mengecap. Wah, ini asin ya, itu tubuh ya. Tapi kalau roh ya, roh yang ada di dalam ini ya, berbicara tentang apa? Roh itu adalah hembusan nafas Allah. Ya, ketika penciptaan manusia dicipta dari tanah, kemudian dihembusi nafas Allah. Ya, hiduplah manusia itu. Jadi roh itu hembusan nafas Allah. Ketika Allah menarik kembali, hembusan nafas itu ditarik kembali, maka matilah manusia itu. Itu roh ya. Roh itu adalah bait Allah ya. Bait Allah ya. Roh itu dimana kita bisa menyembah Allah. Roh itu pusat kontrol kita ya, dikontrol ya. Kemudian iman ya, tumbuh semuanya dari dalam ya Oma dan Opa. Nah Oma dan Opa, sebenarnya manusia itu bukan tubuh. Manusia adalah roh yang diam di dalam tubuh. Sekarang kita akan belajar ya Oma dan Opa ya. Kita akan lanjut, kita akan belajar apa yang terjadi dengan tubuh pada saat kita mengalami kematian. Apa yang terjadi dengan tubuh? Bu Hana, yang terjadi dengan tubuh ya, tubuhnya membusuk. Betul Oma. Apalagi yang terjadi dengan tubuh bila mengalami kematian? Yang terjadi ya tubuhnya menjadi hilang, menjadi debu. Betul Oma dan Opa ya. Kita belajar ya Oma dan Opa ya. Kita belajar. Yang terjadi dengan tubuh ya, apa yang terjadi? Tubuh itu kian hari kian merosot ya. Seperti firman Tuhan katakan loh. Ini jelas firman Tuhan katakan di 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kita nggak tawar hati ya Oma dan Opa. Meskipun manusia lahiriah kian hari kian peot. Kian hari kian keriput-keriput. Kian hari kian merosot.
firman Tuhan katakan ya. Namun manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Ketika kita ada di dalam Tuhan, manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari ya, Oma dan Opa ya. Nah, ini kita lihat kematian ya, manusia ya, kian hari kian merosot, kemudian menjadi debu dan lenyap, menjadi debu tanah dan lenyap ya, seperti pada waktu penciptaan ya, kita lihat ya. Nah, Oma dan Opa, kita lihat di sini. Nah, itu ya. Nah, firman Tuhan katakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh itu kembali kepada Allah, debu ya, tubuh menjadi tanah. Ya, kita jelas ya Oma dan Opa ya, kalau tubuh menjadi tanah ya Oma dan Opa. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Tinggal nama ya. Nama, jadi tubuhnya hilang udah. Meskipun kuburannya seperti istana ya, Taj Mahal seperti istana, tapi sudah nggak ada lagi, tinggal namanya aja ya. Tergantung kita Oma dan Opa semasa hidup kita akan membuat nama kita dikenang menjadi baik atau enggak ya. Firman Tuhan katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar ya. Dikasih orang lebih baik daripada emas, perak, permata ya. Jadi nama baik itu berharga sekali ya Oma dan Opa. Selama hidup kita mau nama baik kita dijaga atau nggak peduli. Nah, bahaya loh Oma ya. Nah, sekarang tubuh itu bagaimana? Tubuh itu pada saat kematian tubuh kan menjadi debu tanah ya, hilang. Tapi pada saat pengangkatan, pada saat sangkakala berbunyi, ya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ada di angkasa. Tuhan Yesus turun ada di angkasa menjemput kita. Kita diangkat naik ke awan. Kita diangkat naik ke awan-awan ya. Tuhan Yesus ada di angkasa bertemu. Bagaimana dengan yang sudah mati? Yang sudah mati ya, tubuhnya diganti dengan tubuh kemuliaan, berubah jadi tubuh kemuliaan dan ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang fana ini, tubuh yang fana ini, fana tidak dapat masuk pada kekekalan. Jadi harus diganti dengan tubuh kemuliaan untuk berjumpa dengan Bapa kita di surga. Amin, Oma dan Opa. Jadi tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan ya Oma dan Opa ya. Ada firman Tuhannya nanti kita lihat. Nah, Oma dan Opa, sekarang apa yang terjadi dengan roh kita ya? Roh dan jiwa kita. Kita akan belajar ya Oma dan Opa. Apa yang terjadi dengan roh kita? Nah, roh kita, ada beberapa pandangan keliru tentang roh orang mati ya. Roh orang mati ada yang dikatakan, oh itu akan mengalami reinkarnasi. Ini pandangan keliru ya. 3 pandangan keliru ya. Mengalami reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu perubahan bentuk. Kalau manusianya itu baik, nanti akan menjadi manusia lagi, lahir lagi menjadi manusia semakin baik. Menjadi pendeta atau taraf level-level yang di atas. Tapi kalau manusia itu selama hidupnya jahat, dia nanti akan turun level. Mungkin menjadi kuda. Kalau kudanya jahat, turun level lagi, mungkin menjadi apa? Menjadi kura-kura. Atau turun level lagi, menjadi binatang melata atau dan sebagainya. Saya tidak begitu mengerti, tapi itu yang dikatakan reinkarnasi. Berubah bentuk. Ya. Ada juga yang percaya bahwa rohnya ketika mati, manusia itu berubah menjadi roh, menjadi hantu gentayangan. Sehingga orang takut untuk berjalan sendirian di perempatan jalan, takut. Wah, itu ada roh gentayangan di sana. Nanti akan saya tunjukkan sebenarnya apa sih ya. Ada lagi yang beranggapan ya Oma dan Opa ya. Ada lagi yang beranggapan bahwa manusia itu akan masuk ke tempat api pencucian. Ya. Dikuduskan. Karena dosa dikuduskan. Nah, tapi itu semua Oma dan Opa kita akan belajar sebenarnya apa yang terjadi dengan roh kita. Menurut Alkitab ya Oma dan Opa ya. Jadi enggak menurut kata orang. Enggak. Tapi menurut Alkitab ya Oma dan Opa ya. Nah, kita akan lihat ya Oma dan Opa.
Nah, di sini jelas Oma dan Opa. Roh kita dibawa kemana, Oma dan Opa? Pada saat kita mengalami kematian, apa yang terjadi? Roh itu terpisah dari tubuh. Roh itu diangkat, terpisah dari tubuh. Dibawa kemana, Oma dan Opa? Yuk, saya akan bacakan ya, Oma dan Opa ya. Saya akan bacakan kisah Lazarus dan kisah orang kaya. Ya, orang kaya, Lazarus ini orang nggak punya, orang yang menderita. Kalau makan minta-minta si orang kaya, diberikan serpihan, ya sisa-sisa begitu, kira-kira begitu. Dia minta-minta ya. Nah, Oma dan Opa, ketika dia mati, dikatakan rohnya langsung menuju kepada pangkuan Abraham. Di satu tempat pada pangkuan Abraham. Sedangkan si orang kaya ini, kita akan lihat ya Oma dan Opa, si orang kaya ini apa yang terjadi? Di Lukas 16 ayat 23, Lukas 16 ayat 23, kita akan baca. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi orang kaya itu ketika mati, dia dimasukkan ke dalam alam maut. Ya, menderita di alam maut, menderita sengsara. Ya, Oma dan Opa, berarti di alam maut disiksa. Sedangkan tadi Lazarus berada di pangkuan Abraham. Belum di surga, belum di langit bumi yang baru, belum Oma dan Opa, belum di Yerusalem yang baru, belum Oma dan Opa, masih di pangkuan Abraham ya. Di satu tempat di dunia orang mati, tetapi di pangkuan Abraham. Sedangkan si orang kaya ini ada di alam maut, sengsara ya, di tempat sengsara ya Oma dan Opa ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di alam maut ini bisa melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Tetapi Lazarus tidak bisa menolong si orang kaya ini. Mengapa? Karena dipisahkan oleh, ya kita akan lihat di sini, dipisahkan oleh jurang yang tidak terseberangi. Nah, Oma dan Opa, kita lihat itu. Sekarang kita lihat jelas ya. Kalau orang yang percaya meninggal, dia akan dibawa ke dunia orang mati. Sama-sama. Yang tidak percaya juga dibawa ke dunia orang mati. Tetapi kalau yang percaya dibawa ke dunia orang mati yang namanya Firdaus. Yang namanya pangkuan Abraham tadi, tempat pangkuan Abraham ya. Tempat Firdaus, kita mengenalnya dengan Firdaus. Sedangkan orang kaya itu yang tidak percaya Tuhan, ketika dia mati, dia langsung dijemput malaikat maut menuju ke satu tempat yang bernama Basanos. Oma dan Opa, ini adalah jurang ya, dipisahkan oleh jurang yang tidak terseberangi. Dan di situ mengalami sengsara, panas. Oma dan Opa, saya pernah ada satu customer cerita pada saya, Bu Hana, Bu Hana tahu nggak sih, papa saya waktu meninggal itu ini belum dalam Tuhan, si orang tuanya itu belum dalam Tuhan. Ketika meninggal tuh dia teriak-teriak, nggak mau. Kenapa papa ngeliat apa? Ada dua raksasa hitam, nggak mau. Wah, saya sampai wah ya ampun gitu ya. Aduh, saya sedih banget ya. Saya langsung cerita, cepat-cepat kamu bertobat, panggil nama Tuhan Yesus. Papa dijemput malaikat maut. Kalau dijemput malaikat maut, langsung dibawa ke Basanos. Mengapa? Tempat orang mati yang tidak kenal Tuhan. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, ketika kita mengalami kematian, kita dibawa langsung menuju ke Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan. Ya. Pada orang yang disalibkan di sebelahnya Tuhan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Demikian juga dengan Lazarus ada di Firdaus. Bagaimana dengan kita? Oma dan Opa, ketika Oma dan Opa menjadi orang percaya Tuhan, Oma dan Opa, ketika kematian menjemput kita, kita ada di Firdausnya Tuhan. Amin, amin. Luar biasa. Jadi Oma dan Opa nggak perlu takut.
ya Oma dan Opa. Tapi tempat kita terakhir bukan di Firdaus. Oma dan Opa, jangan senang-senang. Hore! Di Firdaus, di Firdaus, di Firdaus, di Firdaus. No, Oma dan Opa. Ya. Tujuan terakhir kita adalah langit baru, bumi baru. Tujuan akhir kita adalah Yerusalem baru, Oma dan Opa. Nah, kita akan baca ya Oma dan Opa. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Dan Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, Oma dan Opa, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Oma dan Opa, tujuan akhir kita bukan Firdaus. Tujuan akhir kita adalah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Amin Oma dan Opa. Jadi Oma dan Opa, ketika kematian itu menjemput kita, Oma dan Opa gak usah khawatir. Jangan takut. Tapi Oma dan Opa katakan, Bapa di surga, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Aku serahkan rohku ke dalam tanganmu. Aku siap dijemput. Oma dan Opa, jangan takut ketika kematian itu menjemput kita. Karena kita akan dijemput, ya Oma dan Opa, oleh malaikat surgawi untuk masuk ke Firdausnya Tuhan. Oma dan Opa, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada saat ini, tapi saya dari dalam hati saya yang terdalam, Oma dan Opa, siapkan diri kita. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bisa-bisa ada COVID menyerang. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali yang mengalami kematian. Mereka nggak siap. Tapi hari ini saya harus mempersiapkan kita semua, termasuk saya. Saya juga harus siap untuk kita pulang ke rumah Bapa. Kematian kita berharga di mata Tuhan. Ya Oma dan Opa, yang siap, yang percaya Tuhan, yang siap, kita mau angkat tangan. Yang gak siap, angkat tangan. Saya mau berdoa. Ya, pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar firman Tuhan ini boleh membukakan hati Oma dan Opa. Mereka tidak lagi takut untuk menghadapi kematian. Mereka tidak lagi teriak-teriak ketika kematian itu datang kepada mereka. Tapi mereka boleh berkata, ini kami Tuhan, ini aku Tuhan. Oh Tuhan, aku siapkan hatiku. Oh Tuhan, aku rindu berjumpa dengan Tuhan di surga. Aku rindu berjumpa Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan pengertian lebih lagi Tuhan. Berikan pengertian lebih lagi. Terima kasih Tuhan, ini sangat membedakan antara orang yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan. Oh Tuhan, betapa indahnya kematian orang yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan bawa kami kepada satu tempat yang indah, yaitu Firdausnya Tuhan. Untuk nanti kemudian akan dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu saja kami juga berdoa untuk Oma dan Opa. Biar Oma dan Opa boleh siap dalam nama Yesus. Mereka yang tadinya tidak siap, saat ini menjadi siap dalam nama Yesus. Kesiapan ada dalam hidup Oma dan Opa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Opa Oma. Bersukacita selalu ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ibadah online UMAS. Undang teman-teman, Opa Oma, anak-anak, cucu mantu di rumah untuk
bersama-sama ibadah UMAS. Sampai ketemu minggu depan Opa Oma. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat. Mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita buka hati kita untuk terima berkat daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita ada pada Oma dan Opa. Terlebih berkat kekuatan untuk tetap kuat melakukan setiap kehendak Tuhan ada pada Oma dan Opa. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.